Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Rahayu. Oke, mohon maaf ya teman-teman, baru bisa upload konten lagi di part kedua soal P3K teknis analis kebijakan part 2. Jadi nanti akan ada 5 soal yang bakal aku bahas sesuai bocoran soal P3K teknis analis kebijakan tahun 2023. Buat teman-teman yang sudah ujian, semoga lolos passing grade, lulus dan bisa masuk perankingan. Semoga bisa diterima menjadi ASN P3K tahun 2023. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini pembahasan soal yang pertama, kegiatan unsur utama dalam analis kebijakan adalah kajian dan analis kebijakan yang terdiri dari berbagai kegiatan di bawah ini, kecuali ya teman-teman ya. Yang A, melakukan riset dan analis kebijakan. Kemudian yang B, memberikan rekomendasi kebijakan. Yang C, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, dan konsultasi dan negosiasi kebijakan. Kemudian yang D, melakukan publikasi hasil kebijakan. Yang E, mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan. Nah, kira-kira kecuali yang bukan, kira-kira yang mana? Nah, salah satu yang bukan atau kecuali yaitu apa? Mengembangkan ya teman-teman ya, melakukan riset jelas. Karena namanya analis kebijakan kan membuat kebijakan-kebijakan, otomatis kita harus melakukan riset dan analis kebijakan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah sesuai, kita rekomendasikan kebijakan yang bisa kita lakukan. Kemudian melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan. Jika kita sudah melakukan kebijakan itu, kita komunikasikan. Koordinasikan sesuai atau tidak, advokasi. Konsultasikan, masih layak nggak untuk kita terapkan kebijakan seperti ini. Dan kalau misal enggak, kita harus ganti seperti apa. Kemudian lawan publikasi hasil kebijakan yang telah di-ACC atau telah disetujui. Jadi yang terakhir atau yang kecuali adalah kita mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan. Nah, biasanya kalau yang ini itu hanya untuk teman-teman yang sudah apakah itu dosen atau yang memang pembuat kebijakan dari yang sudah resmi seperti itu. Jadi tidak semuanya untuk bisa membuat atau mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, soal yang pertama sudah clear. Kalau misalnya ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua nih teman-teman. Kapan sih analis kebijakan itu bisa menyusun SKP atau sasaran kerja pegawai yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan? Oke, buat teman-teman yang mau jawab, silakan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman bisa langsung belajar soal-soalnya dari sini. Nah, yang A pada akhir tahun, kemudian yang B pada awal tahun, yang C pada pertengahan tahun, yang D tiap 3 bulan, atau yang E pertengahan semester. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, kira-kira jawabannya bagaimana? Biasanya yang namanya SKP atau sasaran kerja pegawai yang dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan, kita itu lakukan evaluasi pada awal tahun. Gitu. Jadi setelah berlangsung kita evaluasi di awal tahunnya. Kira-kira mana yang belum sesuai dan mana yang sudah terlaksana atau belum, dan mana yang sudah sesuai dengan standar, memenuhi standar kriteria atau belum. Kalau misal sudah, it's okay. Kalau misal belum, silakan untuk ditingkatkan, dievaluasi kembali kira-kira yang perlu kita tingkatkan mana, kedisiplinan kah atau keaktifan kita atau yang lainnya seperti itu. Oke? Lanjut soal berikutnya nih, soal nomor 3. Kira-kira berapakah sih angka kredit yang didapat apabila seorang analis kebijakan membuat memo kebijakan? Apakah 3, 4, 5, 10, atau 15? Nah, yang namanya memo kebijakan ya teman-teman ya. Memo kebijakan biasanya itu ada 3. Ya. Jadi yang kita dapatkan dari analis kebijakan setelah membuat memo kebijakan, dia itu akan mendapatkan angka kredit dengan nilai 3. Begitu. Oke, ya. Lanjut soal berikutnya. Kalau soal yang ini, kira-kira berapa angka kredit yang didapat apabila seorang analis kebijakan ini membuat ringkasan kebijakan? Kalau dia membuat ringkasan kebijakan, kira-kira dia mendapatkan angka kredit berapa sih? Apakah 4, 5, 10, 15, atau 12? Jadi yang namanya ringkasan itu biasanya lebih banyak karena memuat ringkasan keseluruhan dari kebijakan yang telah dilakukan. Nah, kira-kira dia akan mendapatkan angka kredit berapa teman-teman? Karena dia sudah membuat ringkasan kebijakan, otomatis angka kreditnya nggak mungkin rendah.
antara 10, 15, atau 20. Nah, karena ringkasan kebijakan itu termasuknya akan mendapatkan angka kredit 10, teman-teman. Ya? Oke, lanjut soal berikut. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Kira-kira berapa sih angka kredit yang didapat apabila seorang analis kebijakan membuat policy paper? 10, 15, 20, 25, atau 40? Nah, karena dia itu seorang analis kebijakan yang membuat policy paper, otomatis dia itu akan mendapatkan 15. Akan mendapatkan angka kredit 15 karena telah membuat yang namanya policy paper kayak gitu. Ya, kalau dia akan mendapatkan yang tadi itu ringkasan, dia akan mendapatkan 10 angka kredit. Kemudian kalau dia membuat memo kebijakan itu kan kayak hanya memo yang kecil gitu kan ya, 3 begitu. Dari yang 3, kemudian ringkasan kebijakan 10, yang terakhir adalah policy paper 15. Ada soal seperti ini, teman sekolah teman-teman itu memberi hadiah ulang tahun kepada teman-teman berupa barang yang menurut teman-teman itu tidak disukai. Sikapnya teman-teman itu bagaimana? Yang A menyimpan dan tidak akan menyentuhnya, yang B menyimpan sebagai kenangan, kemudian yang C menggunakan sekedar untuk menyenangkannya, atau yang D menggunakannya untuk keperluan saya. Nah, dari hadiah itu ternyata teman-teman itu nggak suka. Apakah teman-teman itu akan membuangnya, menyimpannya, menggunakannya, atau untuk keperluannya teman-teman saja? Oke, silakan untuk ditulis jawabannya di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis juga kira-kira apa sih pertanyaannya atau request soal-soal yang seperti apa. Oke, kita mulai ya. Jawab. Nah, di sini menyimpan untuk tidak menyentuhnya itu jangan. Kalau misalnya ada barang yang diberi, namanya diberi ya teman-teman ya, berarti teman-teman ya harus bisa menghargai itu barang. Oke. Kemudian menyimpan sebagai kenangannya, jangan cuma menyimpan. Kemudian menggunakan sekedar untuk menyenangkannya, jangan juga. Tapi teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman. Misalnya, teman-teman itu tidak suka dress, tapi dilalah ada acara pengajian. Nah, bisa tuh dipakai. Ya kan? Jadi kan bermanfaat dan bisa untuk digunakan bersama. Kemudian temannya teman-teman juga akan ngerasa dihargai. Kemudian juga apa yang teman-teman kasih itu insya Allah akan bermanfaat untuk temennya. Nah, skornya 3, skornya 4 ada di sini. Kemudian skor 3 ada di C, skor 2 ada di B, menyimpan sebagai kenangan, dan skor 1 menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Oke. Gampang banget kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua, Anda melihat potensi besar di desa tempat Anda tinggal dan Anda itu dapat berkembang dengan bantuan internet. Namun, sebagian besar masyarakat tidak mengerti cara penggunaannya. Sikap saya itu gimana? Yang A, menunggu aparat desa untuk sadar dengan dirinya. Yang B, memarahi aparatur desa yang lambat menyadari pentingnya internet. Yang C, ikut ambil bagian bersama dengan aparatur negara, aparatur desa, memberikan penyuluhan tentang pentingnya internet bagi desa. Kemudian yang D, mengusulkan pada aparatur desa untuk segera memberikan penyuluhan terkait pentingnya desa. Nah, kira-kira bagaimana tuh melihat potensi di desanya teman-teman itu akan semakin berkembang dengan adanya bantuan internet. Tapi nyatanya desa tersebut itu belum mengerti. Oh iya ya, ternyata internet itu penting. Ternyata dengan internet kita itu bisa berbisnis, dengan internet kita bisa mendapatkan penghasilan dan yang lainnya. Nah, bagaimana tuh harusnya teman-teman sudah bisa gitu kan. Nah, kira-kira jawaban yang paling benar yang mana tuh berdasarkan soal itu. Oke, kita jawab bersama ya teman-teman ya. Kita nggak mungkin untuk menunggu aparatur desa. Ya, harusnya kita juga ikut andil. Kemudian yang B, memarahi. Kita juga nggak boleh tuh memarahi aparatur desa yang lambat menyadari pentingnya internet. Mungkin aparatur desa pun emang belum tahu begitu. Kemudian yang C, ikut ambil sebagian besar dengan aparatur desa memberikan penyuluhan tentang pentingnya internet bagi desa. Nah, ini yang paling benar. Harusnya kita memang ikut ambil bagian besar bersama dengan aparatur desa memberikan penyuluhan tentang pentingnya internet bagi desa. Ini skor tertinggi ada di situ. Kemudian yang dia mengusulkan pada aparatur desa untuk segera memberikan penyuluhan. Nah, yang pertama adalah kita ikut andil. Yang kedua,
kita juga minta tolong bantuan aparatur desa untuk semakin memberikan penyuluhan ke desa-desa atau ke daerah yang terpencil yang memang belum kita jangkau. Begitu. Kalau kita sendiri juga kita tidak bisa seluruhnya gitu. Kita tidak bisa untuk seluruh diberikan. Kemudian yang ke skor 2 kita menunggu aparatur desa untuk sadar dengan sendirinya, dan skor 1 ada di B, memarahi aparatur desa yang lambat menyadari pentingnya internet. Oke, gampang banget kan soal nomor 2 itu sudah bisa gitu. Oke, begitu ya teman-teman ya, itu 5 bocoran soal yang didapat atau yang diberikan dari teman-teman yang sudah ujian. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan semoga teman-teman yang nonton video ini skornya bisa tinggi-tinggi. Harapannya adalah bisa lulus P3K tahun 2023 di tenaga teknis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.